akan datang suatu masa di mana gunung tercabut seperti kapas. Akan ada saatnya bumi memuntahkan semua isi perutnya. Akan ada waktunya manusia seperti laron-laron berterbangan. Matahari terbit dari barat. Semua manusia berteriak ketakutan. Saat itu habislah waktu untuk beramal. Kapankah itu akan terjadi? Yaitu ketika bumi berhenti berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semangat ya. Alhamdulillah. Semoga anak-anak di rumah dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya dan selalu bahagia. Pada hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ketika bumi berhenti berputar adalah nama lain dari hari akhir atau hari kiamat yang nanti dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk yang pertama kali. Pada detik itu, maka seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan meninggal. Suasana pada hari itu akan terasa sangat mencekam, sangat menakutkan. Dan mulai detik itu juga maka terputuslah amal perbuatan manusia. Jadi tidak ada manusia yang bisa menambah pahala walaupun hanya sedikit. Maka pada hari itu seluruh manusia serba ketakutan. Nah, setelah manusia itu dibangkitkan, yang teringat di kepala mereka pada saat itu adalah penyesalan. Kenapa dulu saya tidak sholat? Wah, saya belum punya banyak cadangan pahala. Wah, dulu puasaku masih bolong-bolong. Wah, dulu masih ini. Dulu masih itu. Aku kurang ini, aku kurang itu. Tapi sayang, sungguh disayang, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat pada hari itu. Maka yang ada adalah penyesalan, walaupun mereka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya beberapa menit saja. Tidak bisa. Bisa kita simpulkan sedikit bahwa hari kiamat atau hari akhir adalah hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan hari terputusnya amal perbuatan manusia. Hari kiamat kecil atau sugro terjadi karena terjadinya kerusakan di sebagian alam semesta ini. Bisa di daratan, bisa di lautan, atau mungkin kedua-duanya. Kerusakan di daratan seperti tanah longsor, pergeseran lempeng bumi yang mengakibatkan rumah-rumah pada tenggelam, atau terjadinya gunung meletus yang mengakibatkan banyak kerusakan. Kiamat kecil juga bisa terjadi di perairan, seperti terjadinya banjir, kemudian gempa di dasar laut yang mengakibatkan tsunami yang banyak memakan korban, dan sebagainya. Kiamat kecil juga terjadi ketika salah satu dari kita meninggal dunia. Maka pada saat itu hari kiamat kecil itu sudah terjadi. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Hari kiamat besar ini ditandai dengan rusaknya seluruh alam semesta, baik yang ada di planet bumi maupun di tata surya lainnya. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan hari kiamat ini terjadi. Bahkan ilmuwan terkenal sekalipun tidak ada yang bisa mencegahnya. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ada beberapa nama lain dari hari kiamat yang anak-anak harus mengetahuinya. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada hari ini manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya.
baik yang baru mati maupun yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semuanya akan dihidupkan kembali. Pada hari itu dikenal dengan hari kebangkitan. Nama lain dari hari kiamat yang kedua adalah Yaumul Mahsyar, atau hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, maka semuanya akan berjalan menuju padang mahsyar. Setelah seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, maka akan ada hari perhitungan amal manusia yang dikenal dengan Yaumul Hisab, atau hari penghitungan amal manusia. Setelah dihitung amal baik dan amal buruknya, maka amal manusia akan ditimbang pada hari Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, atau hari penimbangan amal manusia. Setelah ditimbang, akan diketahui amal manusia mana yang lebih berat amal baiknya atau lebih berat amal buruknya. Maka hari selanjutnya adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza, atau hari pembalasan. Bagi yang amal baiknya lebih banyak, maka akan dibalas Allah dengan surga. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka akan dibalas Allah dengan neraka. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak, pertemuan bagian pertama untuk ketika bumi berhenti berputar. Insya Allah kita akan lanjut di bagian kedua di waktu selanjutnya. Ada salah dan kurangnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.